yang sektor pariwisata adalah sektor yang mempunyai keterkaitan sangat luas dengan sektor yang lainnya, baik itu dari pertanian, sekarang ada agrowisata, baik itu dari industri dan lain sebagainya. Berikutnya, ini sasaran BRPDMD sektor pariwisata. Terus berikutnya. Nah, seperti saya bilang, saya tidak akan bicara panjang lebar, insya Allah cepat selesai. Ini kami di dokumen perencanaan kami sudah menetapkan beberapa objek wisata. Ada diklasifikasikan sebagai wisata religi. Ini salah satu contoh dengan porosnya di makam Syekh Nafalil. Arah pengembangan wisata religi kami di Kabupaten Bangkalan ada di makam Syekh Nafalil. Di situ kami juga membuat beberapa atraksi, event-event keagamaan kami pusatkan di sana. Dulu sebelum pandemi kami memiliki program Bangkalan bersolawat itu. Nah, karena adanya pandemi selama 2 tahun vakum dan sampai sekarang masih belum ada kegiatan lagi. Dan juga ini banyak sekali makam-makam para sesepuh kita, sesepuh orang Madura di Demak. Berikutnya, terus wisata budaya. Ini wisata budaya kita punya tari topeng petenteng, sangat unik sekali. Tari topeng ini ada sejarahnya. Jadi tari topeng petenteng ini filosofisnya sebagai doa untuk meminta hujan. Ya. Ini seperti yang lain mungkin ada ya di kabupaten yang lain, ada Kerapan Sapi, Rokatase, Kira Budaya, dan Sandur Madura. Saya baru tahu tadi bahwa Kabupaten Bangkalan itu memiliki lintasan Kerapan Sapi yang sesuai standar. Betul, Pak? Kami baru tahu Ibu, ternyata Bangkalan satu-satunya se-Madura. Jadi lapangan Kerapan Sapi Kabupaten Bangkalan ini di lapangan Seket itu adalah yang memiliki ukuran standar panjang pacunya. Kami baru tahu ini, luar biasa sekali. Ini potensi yang sangat luar biasa. Jadi kalau kami mau dijadikan tuan rumah setiap tahun, kami akan sangat bergembira. Berikutnya, nah ini ada wisata alam. Wisata alam terus bermunculan. Ada yang memang alami, ada yang buatan, ada yang ada campur tangan manusia. Seperti ini di background ini adalah Bukit Jadi atau Bopote. Ini viralnya bukan lokal lagi, tapi sudah nasional. Ya, anehnya Pak Gidemang, di sini seharusnya potensinya cukup besar, tapi kendala yang dihadapi itu adalah dari masyarakat sekitar. Betul. Kami sebelumnya pernah studi banding ke Trenggalek. Trenggalek itu sebelum dia jos dengan pariwisatanya, mereka belajar ke Jogja, entah di desa mana itu yang memenangkan se-Asia itu. Ya, Ngelanggeran. Ya, desa Ngelanggeran. Nah, nyampe sana mereka yang studi banding, ternyata di desa itu nggak ada yang sistem pengelolaan wisatanya seperti apa, enggak. Di sana hanya semua masyarakatnya sangat sadar wisata, sangat memanfaatkan wisatawan. Itu kuncinya. Nah, ini pelajaran yang dapat saya petik dari hasil studi kami, dan kami bandingkan dengan Bangkalan. Maaf, meskipun ini secara jujur se-Madura, Pak, tapi enggak, saya sebut Bangkalan aja. Bangkalan itu karep betibi. Nah, apa? Saya ini mengerti gitu mana? Karep betibi. Karep dibi. Karep pendibi. Karep betibi. Ini karakter asli Madura. Kalau saya sudah campuran Jawa, insya Allah nggak begitu. Ya, ini karakter asli Madura. Sehingga Madura itu, etnis Madura di luar itu dikenal keras karena memang begini. Sebenarnya mereka itu sangat baik, solidaritasnya sangat tinggi. Prinsip itu, prinsip banget yang dipegang betul. Tapi ya itu, kalau karbo TV itu susah dipelang. Dipelang itu dibelokkan, dibengkokkan. Ya.
Itu kelemahan kita di situ. Jadi saya mendapatkan kata kunci permasalahan yang sangat besar bagi kita itu adalah itu. Berikutnya, ini pada rencana tata ruang kita, kami sudah melakukan revisi RT/RW yang sekarang dalam pengajuan ya, Mas. Dalam pengajuan pengesahannya, ini dalam penataan ruang pariwisata ini merujuk ke Riparkap. Riparkap itu produk kami di tahun 2020 dan PRPJMD kami merujuk juga ke Riparkap. Jadi kesimpulannya, dokumen perencanaan arah kebijakan pengembangan kepariwisataan kami ada di Riparkap. Nah, ini mungkin besok dijelaskan lebih jelas oleh rekan kami dari Dinas Kepariwisataan. Di Riparkap yang tertuang di RT/RW ini bahwa kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan terbagi pada 4 zona. Ini ada zona pesisir selatan, zona kota Bangkalan, zona pesisir kota, dan zona Keker. Berikutnya, nah ini secara jelas bisa terlihat seperti ini ya, gitu Bang. Potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan berdasarkan zonasi dan juga klasifikasinya. Semuanya menurut Riparkap itu ada 37. Betul Mas? 37 ya. 37. Berikutnya. Nah ini. Jadi selesai kita bahas arah perencanaan, kita melihat pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk masa yang akan datang. Berikutnya. Di sini pariwisata Bangkalan saat ini sejak adanya pandemi, secara tidak langsung masyarakat itu mencari kegiatan alternatif untuk menghasilkan ekonomi. Ini diantaranya ada muncul spot-spot objek wisata yang baru, yang kekinian, yaitu selfie yang sangat instagramable gitu ya istilahnya ya. Ya begitulah. Jadi banyak itu sekali menjamur di Bangkalan, khususnya di daerah pantai-pantai ini gitu Bang. Ada Pantai Rindu, kalau tadi di sini ada Pantai Jodoh ya. Di sini ada Pantai Rindu, terus ada Dermaga Rindu. Pokoknya yang agak ke milenialan begitu bahasanya. Berikutnya. Berikutnya, ada bordar saya tidak bisa baca. Ini searah dengan perkembangan keadaan, kami Kabupaten Bangkalan juga mengembangkan agropolitan. Di sini kami melalui Dinas Pertanian, kami memiliki kebun Bang Jani. Kebun Bang Jani ini adalah salah satu inovasi dari Dinas Pertanian kami. Di sini aslinya hanya sebagai pembibitan untuk petani. Ukiran miliknya Bang Jani. Oh iya, Bangkalan. Bangkalan, Jani. Bangkalan Sejahterakan Petani. Oh, Sejahterakan jelas dari Petani. sana. Iya, ini. Tapi seiring dengan berjalannya edukasi, waktu, konsep kebun Bang Jani ini berkembang menjadi desa wisata adat ya, wisata. Jual budaya. Terus jadi di sini sebagai tempat pembibitan juga dilakukan sebagai edukasi. Biasanya adik-adik sekolah biasanya main di sini karena di sini juga ada pendataannya itu dibuat seperti taman dan banyak sekali spot-spot foto yang mendukung untuk selfie. Kegemarannya anak kekinian. Sehingga kebun Bang Jani ini kedepannya sangat prospek dan insya Allah ini berada di Kecamatan Burnet. Insya Allah nanti kebun-kebun Bang Jani ini akan ada di setiap kecamatan sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Konsepnya ke depan seperti itu. Berikutnya, nah ini seperti yang tadi disebutkan Pak Kaban, halal branding. Terakhir memang kami sangat antusias, Kabupaten Bangkalan sangat antusias dengan kedatangan Mas Menteri sampai 2 kali ke Kabupaten Bangkalan, bahwa industri
maupun kepariwisataan itu bisa memiliki nilai lebih dengan branding halal. Memang seperti disebutkan tadi bahwa halal itu bukan hal yang baru, tapi untuk kami halal branding itu adalah hal baru. Padahal kita masyarakat Madura yang religius, notabene-nya Muslim, ini kesehariannya sudah melaksanakan halal, begitu ya. Hanya kurang brandingnya. Jadi ini perbedaannya. Kedepan bakalan insya Allah akan mengembangkan konsep dengan halal branding pada pengembangan kepariwisataan. Berikutnya. Dan juga seiring dengan sinergitas perencanaan pembangunan dari provinsi, alhamdulillah di Kabupaten Bangkalan di kaki jembatan Suramadu ini direncanakan didirikan IISP, International Indonesia Islamic Science Park. Nah, di sini ini ada semacam bukan ini dari Ibu Khofifah ini, dari pemerintah provinsi. Di sini adalah pusat sains keislaman. Jadi di sini ini potensi untuk wisata religi. Kami pada tata ruang juga delineasinya pada daerah ini adalah sebagai kawasan pariwisata. Di sini sangat kompleks sekali. Di situ ada perdagangan, ada industri juga. Dan insya Allah Kabupaten Bangkalan sudah siap dalam mendukung infrastruktur baik itu berupa air dan lain sebagainya. Berikutnya. Dan ini adalah rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Ini adalah sesuai Perpres 80. Ini merupakan rencana nasional pada pembangunan di Madura yang berada di Kecamatan 10. Lanjut. Nah, ini untuk mendukung pelabuhan tersebut, maka kami juga menyiapkan lahan untuk akses jalan tol dari tembus dari Suramadu langsung ke pelabuhan ini. Karena memang tadi disebutkan seperti dari Bapeda Provinsi bahwa Madura ini potensi pengembangannya pada sektor kemaritiman, begitu ya. Lanjut. Ini rencana pengembangan kawasan rest area di KKJSN. Lanjut. Dan ini adalah rencana pengembangan pelabuhan Socah. Lanjut. Ini adalah SPAM yang mendukung untuk kegiatan industri di kawasan kaki jembatan Suramadu. Lanjut. Ini adalah infrastruktur listrik yang mendukung kegiatan industri di Kabupaten Bangkalan yang berada di Tangkel, Kecamatan Bunik. Lanjut. Nah, sudah selesai. Jadi di situ arah kami daerah Kabupaten Bangkalan untuk Bapak Ibu, untuk Ibu yang dari provinsi, kami sampaikan bahwa kami sangat siap untuk dikembangkan. Berikan kami arahan, kami harus berkembang seperti apa. Karena kalau berbicara dari bawah ke atas, kami ingin mensinergikan program-program yang ada di bawah. Jadi kurang lebih demikian. Biar tidak lama-lama kita kami ucapkan terima kasih dan atur sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kabupaten Bangkalan, Bapak Ibu. Nampaknya dua hal yang kemudian berbeda tetapi saling mendukung. Di Kabupaten Sampang, saya melihat titik tekannya ada pada sumber daya manusianya dan budayanya yang kemudian lebih ditekankan.
Sumber daya manusia apa kan? Karena itulah yang kemudian mau menggerakkan di sektor ekonomi kreatif. Budayanya tadi sangat menonjol ya. Sementara di sisi lain Kabupaten Bangkalan lebih menekankan pada sarana prasarana dan infrastruktur yang saya kira sangat luar biasa ya. Infrastruktur yang bisa menyokong tentang kepariwisataan kita. Nah, monggo Bapak Ibu aturan saling memberikan masukan-masukan. Tetapi sedikit saya kasih clue ya Bu Umi ya, ngapunten. Tadi saya sempat lupa sedikit ya. Waduh, ini berarti pengembangan wisata yang berbasis budaya ya titik pangkalnya ada pada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan gitu loh. Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ini kan ada 10 objek kemajuan kebudayaan. Nah, itu diidentifikasi saja apa saja seni tradisinya itu tinggal dimunculkan, apa saja tradisinya, jadi seni tradisionalnya, terus kemudian tradisi atau adat istiadatnya itu dimunculkan, ritusnya itu semuanya bisa dimunculkan, bahasa mungkin atau tradisi lisan itu cerita-cerita rakyat begitu, itu apa saja yang ada di situ itu dimunculkan, bisa untuk mendorong terbentuknya atau segera mendorong terbentuknya desa adat, kan begitu toh. Nah, karena tadi disampaikan ada kampung yang bernuansa heritage ya, kolonial kan gitu, tinggalan Belanda gitu. Kebetulan saya di Malang ketua tim ahli cagar budaya itu. Jadi akhirnya langsung nyambung ya, sebenarnya gitu. Kami di Malang itu juga sedang mengembangkan kawasan heritage yang ada di Kayu Tangan sebagai salah satu kawasan untuk wisata heritage, wisata yang berbasis sejarah kan begitu. Nah, ini penting, menarik Bapak Ibu. Jadi potensinya berbeda antara, sebenarnya hampir sama gitu, tapi titik tekannya berbeda. Kalau kemudian Bangkalan siap di infrastruktur dan lain sebagainya, karena itu menjadi pintu gerbang dan mempersiapkan rest area serta sarana-sarana edukasi dan lain sebagainya. Sementara Sampang lebih siap SDM-nya. Kira-kira demikian. Monggo. Yang lain, aturan untuk memberikan masukan, kami persilakan. Monggo. Ini yang kelihatan tunjuk dari itu. Oke. Bapak siapa namanya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Akmal Spendi dari BPBD Provinsi Jawa Timur. BPBD ini sifatnya mensupport semua kegiatan pemerintah, terutama tentang keselamatan manusianya. Kalau kita lihat kemajuan pariwisata baik ekonomi maupun jasa,